Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian mengenai hijrah, tahun baru hijrah, karena insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru hijrah 1444 hijrah ya, insya Allah. Nah, kali ini kita akan membahas pesan yang pertama disampaikan oleh Rasulullah SAW saat beliau berhijrah, tepatnya pada saat beliau tiba di kota Kuba. Demikian pesannya, insya Allah. Pesannya tersebut adalah pertama, tebarkan salam perdamaian. Ya, spread salam. Ya, jadi tebarkan salam perdamaian. Kemudian beri makan orang-orang yang lapar. Itu yang kedua, beri makan orang-orang yang lapar. Yang ketiga, hormati hubungan kekeluargaan. Atau secara umum, karena kita semua berasal dari Nabi Adam, hubungan kekerabatan. Kemudian berikutnya, melaksanakan sholat malam. Atau laksanakan sholat pada saat orang tidur. Ya, dalam hal ini secara khusus mungkin merujuk kepada sholat malam, atau secara umum insya Allah nanti kita bahas sedikit ya. Kemudian pada akhirnya Rasulullah SAW menutup, dan dengan demikian kalian ya akan masuk surga dengan selamat, bisalam, dengan selamat ya. Jadi diulangi, pertama, sebarkan tali perdamaian, salam perdamaian. Maaf ya, sebarkan salam perdamaian. Yang kedua, beri makan orang-orang yang lapar. Yang ketiga, hormati tali kekeluargaan, hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Ya. Yang keempat, laksanakan sholat pada saat orang-orang tidur. Dan yang kelima, dengan demikian, kamu atau kalian akan masuk surga bisalam, dengan selamat. Nah, tulisannya sangat singkat, tetapi insya Allah kita akan membahasnya dan kita akan menyadari betapa pentingnya pesan ini. Ya, nah dari kajian-kajian kita sebelumnya, mungkin kita ingat ya, masih ingat bahwasannya pada saat ini umat Islam masih minoritas. Ya, umat Islam yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, ya, secara satu persatu atau berkelompok adalah 100 orang. Berapa? 100 orang. Kemudian umat Islam yang sudah berada di Madinah karena ada gurunya ya atau imamnya yang sudah dikirim oleh Rasulullah pada saat berdasarkan perjanjian Aqabah, ada 2 kali perjanjian Aqabah ya, sudah ada 100 orang di Madinah kira-kira. Jadi 100 orang yang Ansar dan 100 orang yang Muhajirin kira-kira. Ya, 200 orang. Padahal Madinah bukan kota kecil. Madinah adalah kota di mana ada umat Kristen, ada umat Yahudi, dan juga ada suku-suku Arab. Dan mereka konteksnya adalah, makanya mengundang Rasulullah ke sana, mereka berperang saudara, sudah bergenerasi perang saudara. Makanya mereka mengundang Rasulullah SAW untuk menjadi pendamai di Madinah. Ya, jadi umat Islam hanya 200, minoritas, tetapi harus diingat juga Rasulullah SAW diundang. Jadi posisi politik Rasulullah SAW juga tidak bisa dianggap enteng. Ya, jadi minoritas tapi juga tidak bisa dianggap enteng. Jadi balance. Ya, nah itu konteksnya. Datang, tiba di kota Kuba, di pesisir kota Madinah itu kota Kuba. Kalau sekarang seperti satu kota ya, karena kita pakai mobil ke Kuba itu dekat ya. Tapi pada saat dulu itu lumayan ya, di pesisir kota Madinah. Pada saat kota Kuba, sebarkan salam perdamaian. Ya, jadi memang kita harus berdamai. Dan di sini tidak disebutkan perdamaian antar orang Muslim. Bahkan di riwayatnya pada saat kita membahas Sirah Nabawiyah, orang Yahudi pun ingin melihat ya Rasulullah SAW. Jadi di hadapan banyak orang
penduduk Madinah yang datang menyambut Rasulullah SAW. Ada yang datang karena gembira, ada yang pengen tahu, ada yang wait and see. Ya, mereka Rasulullah SAW pesan pertama sebarkan salam perdamaian. Assalam. Oke, itu penting ya. Jadi yang pertama ini hubungan hablum minanas ya. Kemudian yang kedua juga sama, hablum minanas peran sosial umat Islam. Beri makan orang-orang yang lapar. Tidak disebutkan muslim. Siapa saja orang yang lapar beri makan. Ini juga peran sosial ya. Ini karena dalam kisah seperti ini Rasulullah SAW melihat yang paling pokok, kebutuhan pokok kan kebutuhan perut ya. Jadi sebetulnya kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan rasa aman. Ya, kalau kita lapar tapi di depan kita ada beruang, kita pasti tidak akan makan, kita akan lari kan. Ya, makanya pesan yang pertama adalah sebarkan salam perdamaian. Kalau perang kita juga kalau ada peluru kita lari walaupun lapar. Salam perdamaian. Yang kedua, kebutuhan pokok lapar. Perut kita ya lapar. Beri makan. Orang yang walaupun orang yang sehat secara spiritual, secara sehat juga secara jasmaninya, kalau diberi makan, walaupun ia kenyang, pasti senang tetap. Terima kasih, cerah wajahnya ya. Apalagi kalau sedang lapar, ya tentunya senang. Kan seperti itu, orang senang. Ya, beri makan orang yang lapar, siapapun mereka. Ya, jadi itu adalah kewajiban sosial. Again, hablum minanas yang kedua. Yang ketiga, hubungi hubungan kekeluargaan. Nah, ingat ya, baru 200 orang tadi kan. Jadi banyak orang-orang Islam yang hijrah ataupun yang Ansor yang keluarganya belum bermeluk agama Islam, belum memeluk agama Islam, maaf ya. Tapi jangan konfrontasional ya, konfrontasional jangan. Hubungi hormati tali kekeluargaan tersebut. Of course, Rasulullah SAW mempunyai semangat dakwah. Of course, para muhajirin memiliki semangat dakwah. Of course, para Ansor, kaum Ansor juga memiliki semangat dakwah. Tapi harus dikontrol juga, ya. Harus ada konteksnya juga, harus dengan adab. Dan makanya di sini disebutkan hormati tali kekeluargaan, ya, atau tali kerabat. Dan kalau kita melihatnya dari sisi kerabat, karena kita semua merupakan keturunan Nabi Adam, ya, di sana ada kaum Yahudi. Salah satu perjanjian yang dibuat secara formal pada saat Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat Islam di Madinah adalah membuat kerjasama, ya, Madinah Charter, ya, kerjasama dengan umat Yahudi dan umat Kristen dan juga umat suku-suku Arab lain yang belum agama Islam. Ya. Jadi itu penting ya, menghormati tali kekeluargaan dan secara umum tali kekerabatan. Hormati mereka. Ya. Oke. Tapi mereka juga jadi di sini poinnya walaupun kita memiliki semangat dakwah tetapi harus ada konteks dan harus disertai dengan adab. Ya. Itu penting. Itu yang ke salam, ya, keselamatan, makanan, lapar, ya. Kemudian yang ketiga hubungi, hormati tali kekeluargaan. Itu yang ketiga. Hablum minanas, ya, hubungan sesama manusia tiga. Yang keempat, sholatlah pada saat orang-orang tidur. Secara khusus ini disebutkan mungkin sholat malam, ya. Tetapi mungkin secara umum bisa dilihat ya, kalau sholat malam saat orang tidur kita juga mau tidur kan. Jadi kita berkorban demi Allah atas kecintaan kepada Allah. Itu adalah poinnya secara umum. Ya, jadi sholat malam tentunya bagus. Tapi secara umum juga bisa dilihat bahwa ini adalah kita berkorban demi Allah. Hablum minallah. Ya, tiga. Yang keempat, hablum minallah. Material, ya, pesan pertama, kedua, ketiga. Spiritual, pesan yang keempat. Alright. Kemudian kalau kita bisa melakukan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, Rasulullah SAW menutup pesannya ini dengan kata salam lagi. Tadi yang pertama sebarkan salam, yang kelima ini, ya, dan kelak dan dengan demikian kalian atau engkau akan masuk surga bisalam, kata salam lagi,
Dalam hal ini salam berarti selamat. Salam yang tadi berarti damai. Ya, jadi ada di sini adalah pesan yang sangat singkat, mudah dimengerti, tapi masya Allah, tabarakallah. 10 tahun Rasulullah SAW ada di Madinah, terjadi transformasi masyarakat Madinah. Agama Islam pun berkembang. Ya. Akhir 10 tahun memang belum semua masuk agama Islam, tetapi berkembang. Ya, tidak hanya di Madinah, di Mekah, Futuhah Mekah itu sebelum 10 tahun ya. Kemudian suku-suku Arab juga di Jazirah, di Hijaz ya, masuk Islam. Bahkan kalau kita yang lebih penting lagi, sekolah Nabi Muhammad tersebut ya melahirkan Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di mana peradaban Islam lebih berkembang lagi. Ya, pada saat Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam membebaskan kota Yerusalem, ya, Al-Quds, Baitul Maqdis. Ya. Kemudian menguasai Mesir juga. Ya. Bahkan mulai memiliki armada laut. Ya. Demikian. Semoga dengan semangat hijrah ini kita dapat, atau pesan berhijrah ini kita dapat menarik ya, atau dapat menjalankannya dalam konteks kehidupan kita. Kita hidup di negeri Kanada ini sebagai minoritas, ya. Tetapi kita ingin kita menjadi kehidupan kita tidak hanya menjalankan dakwah-dakwah, tetapi hidup secara Islami dan orang melihat bagaimana Islam itu merupakan pedoman hidup atau jalan hidup yang kafah, yang menyeluruh, ya, yang bisa misalnya ya tadi dalam masalah kekeluargaan, perbaiki hubungan kekeluargaan kita, tunjukkan umat Islam juga memiliki peran, konteks-konteks ajaran-ajaran untuk menjaga tali silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Ya, karena masalah keluarga ini sangat terancam dalam kehidupan modern ini. Tidak ada hubungan antara anak dan orang tua, tidak ada penghormatan antaranya, atau bahkan tidak ada institusi keluarga. Orang sekarang lebih dari 90% bayi yang lahir di North America ini tidak dalam konteks menikah. Ya, kita tunjukkan bagaimana ajaran Islam dalam konteks keluarga ini, menghormati orang tua, menikah dan sebagainya. Ya, kalau umat Islam sendiri tidak menjalankannya, bagaimana kita bisa berharap yang lain bisa menjalankannya? Jadi kita harus menjadi contoh, jangan cuma bicara tapi tunjukkan. Ya, demikian. Barakallahu fikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Hijrah 1444 Hijrah. Assalamualaikum.